Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan. Dia tidak mempunyai pekerjaan. Itu disebut orang fakir. Jadi dia tidak punya harta, dia tidak punya penghasilan, tapi dia tentu punya kebutuhan hidup. Maka orang fakir ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, wal masakin, orang miskin. Sahabat, ada beda antara orang fakir dengan orang miskin. Kita sering menyebut fakir miskin, itu double namanya. Apa bedanya? Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabatku semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlindungannya, amin. Kultum Ramadan kali ini mengangkat judul mengenal orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan. Dia tidak mempunyai pekerjaan. Itu disebut orang fakir. Jadi dia tidak punya harta, dia tidak punya penghasilan, tapi dia tentu punya kebutuhan hidup. Maka orang fakir ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, wal masakin, orang miskin. Sahabat, ada beda antara orang fakir dengan orang miskin. Kita sering menyebut fakir miskin, itu double namanya. Apa bedanya? Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta, mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Contoh, katakan kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan 6 juta. Tetapi penghasilannya 3 juta. Maka penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Itu disebut orang miskin. Jadi orang miskin itu masih punya penghasilan, cuma tidak mencukupi. Kalau orang fakir benar-benar tidak mempunyai penghasilan. Dua orang ini berhak menerima zakat. Fakir yang pertama dan miskin yang kedua. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Orang yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah amil, yaitu panitia zakat. Orang yang mengumpulkan zakat, yang menerima dan yang menyalurkan zakat. Maka orang yang menerima menyalurkan zakat itu, panitia zakat itu, amil itu, dia juga punya hak untuk menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang dilembutkan hatinya, itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, ya. Orang yang baru masuk Islam, dia juga berhak menerima zakat, ya. Dia juga harus dibina keimanannya agar kuat dan kokoh. Kemudian wafir riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, ya, biaya untuk memerdekakan budak. Orang yang akan memerdekakan budak itu juga boleh menerima zakat. Wal gharimin, orang yang mempunyai hutang, yang hutangnya itu, apalagi kalau misalnya hutangnya itu sampai mengancam jiwanya karena dia ditagih oleh penagih hutang, atau kita mengenal debt collector, ya, dia sampai terancam jiwanya, maka dia berhak untuk menerima zakat orang yang berhutang. Tapi kalau orang yang berhutang cuma 10.000, 100.000, dia masih bisa bayar, ya utamakan yang lain dulu. Ya ini orang yang berhutang yang memang dia sudah tidak mampu lagi bayar dan juga mengancam jiwanya.
wa fi sabilillah, ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang ada di jalan Allah, fi sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berikhtiar, bekerja, melakukan sesuatu untuk kepentingan Allah. Misalnya orang yang sedang membangun pondok pesantren, orang itu ada di dalam fi sabilillah. Orang yang sedang mengajar, ya, berdakwah, itu ada fi sabilillah. Orang yang sedang belajar itu juga ada fi sabilillah, ya. Orang yang sedang memelihara, mengasuh anak yatim piatu, memberi makan anak yatim piatu, menyekolahkan anak yatim piatu, ya, ditaruh di sebuah pondok pesantren misalnya khusus yatim piatu, dia ada fi sabilillah. Artinya dia juga punya hak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wa bnis sabil, yaitu orang yang ada dalam perjalanan di jalan Allah. Para perantau misalnya, dia sedang belajar, katakan mahasiswa yang belajar di Mesir, yang belajar di negara-negara luar, ya, atau sedang belajar di luar wilayah dia tinggal, ya, merantau, maka dia berhak menerima zakat, ya, karena dia ada dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, jadi 8 orang yang berhak menerima zakat. 1 adalah orang fakir, 2 orang miskin, 3 amil panitia zakat, 4 mu'alaf orang yang baru masuk Islam, 5 orang yang akan memerdekakan budak, 6 orang yang punya hutang, 7 orang yang ada bekerja atau berjuang di jalan Allah, dan yang ke-8 orang yang juga dalam bepergian ada untuk perjalanan atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Saya Sirajuddin Arusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.